Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Bagaimana anak-anak solih dan solihah, sudah siap untuk belajar? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum belajar yaitu silahkan siapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada tema 1A. Jadi silahkan disiapkan buku tema 1A-nya ya. Kemudian jangan lupa berdoa anak-anak solih dan solihah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Nah, bagaimana ya caranya mengurutkan bilangan? Nah, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita akan mengurutkannya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Urutan bilangan dari yang terkecil. Perhatikan ya anak-anak solih dan solihah. Ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ya. Tadi kan kita sudah tahu urutannya mulai dari 1 sampai 10. Nah, ini ya urutan bilangannya tadi. Nah, sekarang urutkan bilangan di bawah ini mulai dari yang terkecil. Nah, Ustazah Alfi sudah punya urutan bilangan. Ustazah Alfi sudah punya kumpulan bilangan, tapi bilangan tersebut masih belum urut. Ini ada bilangan 2, kemudian 7, 9, dan juga 5. Nah, ini kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. 2 kita letakkan di bawahnya angka 2 yang atas ya. Kemudian 7, nah letaknya di sini. Kemudian 9 di sini. Kemudian yang ini 5. Nah, kita sudah meletakkannya sesuai dengan angkanya ya, sesuai dengan bilangannya. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Dari yang terkecil adalah bilangan yang paling kiri anak-anak solih. Jadi sudah kita urutkan ya yang di atas itu. Jadi kita letakkan sekarang urutannya dari yang terkecil berarti 2, kemudian 5, kemudian 7, dan yang terakhir adalah 9. Nah, seperti itu anak-anak solih dan solihah. Jadi bilangan 2, 7, 9, dan 5 ketika kita urutkan dari bilangan yang terkecil, urutannya menjadi 2, 5, 7, dan juga 9. Mudah kan anak-anak solih dan solihah? Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang urutan bilangan dari yang terbesar. Kalau tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi dibalik anak-anak solih dan solihah, yang besar terlebih dahulu. 10, kemudian mundurnya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, itu urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Nanti ada bilangan yang masih acak seperti tadi ya. Kita tulis dulu. Nah, ini urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecilnya. Kemudian bilangan yang acaknya, urutkan bilangan di bawah ini mulai dari yang terbesar. Ini bilangannya 9, 4, 2, dan juga 6. Nah, itu kan masih belum urut dari yang terbesar. Kita urutkan. Bagaimana caranya? Kita letakkan dulu yang ke atas ya. 9 letaknya di sini. Kemudian 4 di sini. Kemudian 2-nya di sini. Kemudian yang terakhir 6. Nah, ini. Nah, kalau sudah diletakkan di atas itu artinya sudah urut anak-anak solih dan solihah. Jadi kita tinggal meletakkan sesuai dengan letaknya aja. Jadi 9 dulu. Nah, 9-nya di sini. Kemudian 6, kemudian 4, kemudian 2. Nah, ini artinya kita sudah selesai mengurutkan bilangan-bilangan tersebut mulai dari yang terbesar. Jadi jika ada bilangan 9, 4, 2, dan juga 6, ketika kita urutkan dari bilangan yang terbesar, maka menjadi 9, 6, 4, dan yang terakhir adalah 2. Nah, seperti itu ya anak-anak solih dan solihah, cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ya. Nah, sekarang kita akan melengkapi urutan lambang bilangan. Ini ada 3, 4, kemudian masih kosong, kemudian kosong, terus 7. Nah, kira-kira urutan bilangan yang tepat untuk melengkapi urutan bilangan tersebut, bilangan berapa ya anak-anak solih dan solihah? Ya, 5, kemudian 6. Nah, jadi tadi Ustazah ulangi lagi ya. Nah, itu kan ada 3, 4, kemudian kosong, kosong, masih kosong, kemudian ada 7, ada 8. Nah, kita akan melengkapi yang masih kosong itu dengan bilangan urutannya. Jadi setelah 3 kan 4, setelah 4 kemudian 5. Nah, kita letakkan di sini. Setelah 5 baru 6. Kemudian 7 dan yang terakhir 8. Nah, seperti itu cara untuk melengkapi urutan lambang bilangan. Ustazah kasih contoh lagi ya. Di sini sudah ada 10, 9, kemudian masih kosong, kemudian 6 dan yang terakhir 5. Nah, itu sudah ada 10, kemudian 9, kemudian kosong, kemudian 6 dan juga 5. Nah, artinya dari 10 ke 9 berarti kan dia lebih kecil ya. Jadi itu urutan bilangannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka 10 kemudian 9 berarti kan urutannya semakin kecil ya. Berarti 10, 9, setelah 9 adalah 8, kemudian 7, kemudian 6 dan juga yang terakhir adalah 5. Nah, seperti itu ya anak-anak solih dan solihah ketika melengkapi urutan bilangan. Kita bisa melengkapinya dengan cara kita harus mengetahui dulu urutan bilangan tersebut, apakah urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Seperti itu ya. Nah, anak-anak solih dan solihah, agar kalian lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan untuk latihan kalian hari ini, yang pertama mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar pada halaman 82 bagian atas. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 82 terlebih dahulu. Yang bagian atas itu adalah di situ sudah ada barisan bilangan. Kalian disuruh mengurutkan bilangan-bilangan tersebut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu untuk yang nomor 1 ya. Kemudian masih di halaman 82 yang nomor 2,
Mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau yang atas itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang tengah, yang bagian tengah atau yang nomor 2, itu mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang bawah atau yang ketiga melengkapi urutan lambang bilangan. Nah, seperti itu ya untuk tugas kalian hari ini agar anak-anak Sholih bisa lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Nanti ketika anak-anak Sholih mengalami kesulitan bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Selamat berlatih anak-anak Sholih dan Sholihah. Jazakumullahu khairan, anak-anak Sholih dan Sholihah sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak Sholih dan Sholihah. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.